Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat datang di channel saya, yaitu Ethos Channel. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang mikroorganisme dalam produksi soldok. Roti ini adalah roti non tepung, di mana kita akan membahas tentang strategi fermentasi, ekologi mikroba, dan penggunaan bahan non tepung. Nah, tinjauannya lebih ke komprehensif dalam ilmu pangan dan nutrisi. Fermentasi adalah proses biokimia yang mengubah senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana. Ini dilakukan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk memperpanjang umur simpan makanan. Nah, sourdough adalah bentuk roti beragi tertua. Yang ada sejak ribuan tahun lalu. Teknik kuno ini menggunakan ragi liar dan bakteri asam laktat alami, menjadikannya bagian penting tradisi kuliner global. Nah, leavening alami adalah dalam sourdough melibatkan ragi liar dan bakteri asam laktat. Bakteri menghasilkan asam untuk rasa, sementara ragi menghasilkan gas karbon dioksida yang membuat adonan mengembang. Nah, mengapa sourdough penting saat ini? Sourdough dengan proses fermentasi alaminya telah berkembang menjadi fenomena kuliner yang relevan. Keberadaannya penting karena manfaat kesehatan, profil rasa yang kaya, potensi inovasi tak terbatas, serta perannya dalam industri dan komunitas artisan. Dalam tren kesehatan dan nutrisi, sourdough sebagai alternatif roti yang lebih sehat, serta meningkatkan kesehatan pencernaan, kandungan folat dan zat besinya yang tinggi, serta lebih mudah dicerna. Nah, dalam aspek sensorik dan rasa yang unik, sourdough menciptakan rasa asam khas fermentasi, profil aroma yang kompleks dan kaya, serta mengembangkan rasa umami dan kokumi, serta mengembangkan varian rasa dari mikroflora. Potensi inovasi produknya, penggunaan bahan non tepung, pengembangan produk baru, penyesuaian profil rasa dan nutrisi, serta peningkatan nilai gizi alternatif. Nah, dalam relevansi industri dan artisan, ini sourdough sebagai warisan kuno, artisan baking, serta popularitasnya di industri roti yang tinggi, peningkat rasa dan pengawet alami yang mudah dibuat, serta adaptasi untuk skala industri. Nah, bakteri asam laktat itu memproduksi asam laktat dan asam asetat yang memberi rasa, asam, dan aroma yang khas pada roti sourdough. Juga meningkatkan kelarutan gluten, volume, dan kelembutan remah roti. Bakteri asam laktat. Bakteri ini memproduksi asam laktat dan asam asetat, memberi rasa asam dan aroma yang khas pada roti. Ini meningkatkan kelarutan gluten, volume, dan kelembutan remah roti, serta populasi yang tinggi, umumnya 10 derajat per colony forming units per gram. Terus ada ragi, yang memproduksi karbon dioksida untuk mengembangkan adonan, yang biasa disebut leavening. Pembentukan senyawa aroma dari alkohol tinggi, ester, serta diasetil. Nah, spesies utama ragi ini adalah Saccharomyces cerevisiae dan Candida humilis. Interaksi simbiotik mikroba, komunitas heterogen bakteri asam laktat dan ragi yang saling mendukung. Ragi menyediakan nutrisi, bakteri asam laktat menciptakan lingkungan pH yang ber-pH rendah. Adaptasinya terhadap lingkungan stres, pH rendah, nutrisi yang terbatas. Nah, keseimbangan populasi penting untuk fermentasi yang optimal. Nah, peran mikroflora endogen tepung. Fermentasi dimulai dari mikroorganisme alami pada tepung. Enzim endogen tepung menguraikan substrat untuk mikroba. Tepung menyediakan karbohidrat dan protein esensial. Nah, beban mikroba awal tepung mempengaruhi proses fermentasi. Komponen tepung dalam sourdough. Yang pertama ada tepung gandum sebagai fondasi umum. Tepung utama dalam produksi sourdough yang kaya akan karbohidrat, yang dimana pati 70-75%, protein 8-15%, dan serat. Pati menyerap air, membentuk jaringan gluten, sumber energi fermentasi. Nah, protein gliadin dan glutenin memberi elastisitas dan retensi gas. Kemudian ada tepung gandum hitam, biasa disebut rye. Karakteristik khusus, pati lebih rendah di bawah 65%, namun serat lebih tinggi, yang biasa arabinoxilan 6-8%. Protein gluten kurang memadai untuk jaringan kuat.
namun kaya nutrisi dan mineral, menjadi booster fermentasi starter. Sifat arabinoksilan mendukung tekstur adonan. Nah, terus selanjutnya ada sereal alternatif, diversifikasi rasa dan tekstur. Ini termasuk barley, millet, oat, sorghum, dan einkorn. Umumnya memiliki kandungan gluten yang lebih rendah, mengandung senyawa unik seperti bakteri glukan dan senyawa fenolik, memungkinkan diversifikasi rasa dan tekstur pada roti, pseudo sereal, dan legum. Itu peningkatan nutrisi. Digunakan untuk meningkatkan nilai gizi roti sourdough. Contoh pseudo sereal itu amaranth, buckwheat, dan quinoa. Contoh legum, kacang-kacangan, buncis, lentil, dan lupin. Biji-bijian alternatifnya ada chia, flaxseed, dan hemp seed. Komposisi dan fungsi dari tepung gandum. Ada karbohidrat yang dimana pati sebagai sumber energi utama, viskositas adonan. Ada gula bebas 1-2% sebagai energi fermentasi ragi, dan serat kasar dan 2-3% sebagai elastisitas adonan, dan juga retensi gas serta nutrisi. Nah, protein gandum ada gliadin dan glutenin 8-15% yang membentuk gluten. Nah, fungsinya viskos elastisitas serta retensi gas adonan. Selanjutnya ada enzim endogen, amilase A dan B, yang mengubah pati menjadi maltodextrin dan maltosa. Protase depolimerisasi protein gluten serta enzim oksidasi yang mempengaruhi kualitas baking. Kemudian ada senyawa lainnya, ada lipid 1-2% yang meningkatkan kemampuan ulen, volume, dan ketahanan remah. Nah, kemudian ada fenolik, mineral, vitamin, yaitu sebagai nutrisi dan organoleptik. Dari tepung gandum hitam, karakteristik uniknya itu sebagai komposisi dan karbohidrat dan proteinnya ada starch 65% lebih rendah dari gandum biasa. Terus arabinoksilannya pantosan 9-8% jauh lebih tinggi gandum biasa. Gandum yang mana gandum biasa 1,5-2,5%. Nah, serta proteinnya yang 12% yang serupa, namun gluten kurang ideal untuk jaringan sejati. Aktivitas amilase A, kadar amilase A tinggi dapat menyebabkan hidrolisis pati berlebihan. Fermentasi sourdough menginhibisi amilase A, mencegah degradasi pati yang tidak diinginkan. Pentosans arabinoksilan merupakan agen pengental paling penting dan komponen kunci dalam membuat roti gandum hitam, meningkatkan viskoelastisitas adonan melalui penyerapan air yang tinggi, memperbaiki retensi gas, krusial untuk tekstur akhir adonan gandum hitam. Nah, reologi dan volume adonan, protein gluten yang kurang ideal menghasilkan struktur adonan yang berbeda. Sifat arabinoksilan menentukan tekstur akhir, yang dimana daya ikat air dan retensi gasnya. Fermentasi sourdough membantu menciptakan adonan yang lebih air dan kuat, membentuk pseudo gluten network. Lanjut, dari tepung hitam kita berpindah ke sereal alternatif untuk sourdough. Nah, apa saja yang bisa dimasukkan pada roti sourdough ini? Bisa barley, millet, oats, dan ini sebagai alternatif dalam produksi sourdough yang kaya serat dan komposisi fungsional unik. Barley dan oats sebagai sumber glukan, millet, profil gizi beragam. Nah, sorghum dan einkorn, flour cereal ini mengandung senyawa bioaktif penting yang mempengaruhi fermentasi. Jadi mana sorghum mempunyai senyawa fenolik tinggi, einkorn berpotensi unik pada ekosistem mikroba. Nah, ekologi mikroba sourdough, komposisi unik serat berperan sebagai substrat dan inhibitor, membentuk komunitas bakteri asam laktat dan ragi yang spesifik. Nah, aplikasi bebas gluten sourdough dan sereal alternatif bagi penderita celiac dan intoleran gluten, yang mana meningkatkan kualitas dan rasa roti serta memperbaiki tekstur adonan. Nah, selanjutnya kita pindah ke pseudo sereal dan legum dalam sourdough.
Eksplorasi penggunaan pseudocereals seperti aman, buckwheat, quinoa, dan legum seperti kacang-kacangan, lentil dalam sourdough untuk meningkatkan nutrisi dan karakteristik sensorik roti. Amaranth, buckwheat, dan quinoa itu pseudocereal seperti yang kaya protein dan serat. Fermentasi sourdough lebih meningkatkan profil nutrisinya. Lalu ada kacang-kacangan, chickpeas, dan lentils, meningkatkan nilai gizi. Fermentasi menambahkan GABA dan peptida antioksidan, serta meningkatkan nutrisi, tekstur, dan rasa roti. Nah, tantangan dan peluangnya dari fermentasi ini, komposisi mikroba dan adaptasi lingkungan, keras sourdough, pengembangan sourdough stabil dan produktif roti produk roti inovatif. Pengaruh karakteristik sensoriknya ada profil rasa dan aroma unik dari asam organik, asam laktat dan asam asetat, asam amino dan peptida umami yang memberi rasa umami dan kokumi. Lalu memperbaiki kelembutan kemah dan volume roti. Dari ekologi mikroba sourdough ada sebuah komunitas dinamis. Yang pertama, dominasi bakteri asam laktat dan ragi. Fermentasi sourdough didominasi bakteri asam laktat dan ragi ini. Yang sudah pasti, bakteri asam laktat bertanggung jawab atas keasaman dan rasa, ragi untuk rasa dan pengembangan adonan. Rasio bakteri asam laktat ragi sekitar 10 banding 1. Jadi, yang kedua, spesies kunci. Fructillacobacillus safrancissensis, bakteri asam laktat. Kemudian, Kazakhstania humilis, ragi. Keduanya memiliki hubungan trofik mutualistik dalam ekosistem sourdough. 3. Keragaman mikroba lainnya. Ada bakteri asam asetat, dari mana Acetobacter, Gluconobacter, kemudian bakteri asam laktat tambahan ada Levilactobacillus brevis, Limosylactobacillus fermentum. Kemudian ragi tambahan ada Saccharomyces cerevisiae dan Turulaspora delbucryl. Yang keempat ada faktor penentu komunitas. Nah, proses fermentasi dan jenis substrat yang digunakan, ada kondisi lingkungan, nutrisi, stres asam, serta oksigen dan suhu. Nah, parameter proses adalah rasio adonan dan air, keasaman total, dan waktu fermentasinya. Nah, peran bakteri asam laktat sendiri sebagai yang memfermentasikan gula menjadi asam laktat dan asam asetat. Rasio asam ini penting untuk rasa dan aroma khas produk fermentasi. Nah, aktivitas proteolitik dan amilolitik melakukan proteolisis sekunder memecah oligopeptida juga berperan dalam degradasi pati melalui enzim amilase. Pembentukan senyawa flavor dan aroma mengubah asam amino menjadi senyawa volatil aldehyde alkohol untuk rasa umami dan aroma mentega diasetil. Nah, efek anti jamur dan probiotik akan memperpanjang umur simpan melalui senyawa anti jamur. Strain bakteri asam laktat tertentu berfungsi sebagai probiotik dan meningkatkan imunitas. Peran ragi dalam sourdough sebagai produksi gas karbon dioksida. Bagaimana proses leavening tadi? Ragi memfermentasikan karbohidrat tepung, menghasilkan gas karbon dioksida yang terperangkap dalam adonan, menyebabkan mengembang. Ragi memiliki kapasitas leavening yang lebih besar dibanding bakteri asam laktat. Kemudian pembentukan senyawa volatil. Ragi sendiri menghasilkan alkohol, etanol, dan senyawa volatil lainnya. Ester dan alkohol tinggi memberikan aroma fruity, floral, dan mentega. Ragi juga memproduksi asam asetat. Nah, interaksi dan kompetisi nutrisi, ragi hidup berdampingan dengan bakteri asam laktat dalam ekosistem sourdough. Bakteri asam laktat 10 kali lebih banyak. Kondisi asamnya menyeleksi ragi toleran asam. Terdapat hubungan trofik mutualisme. Nah, spesies ragi khas sourdough ada Saccharomyces cerevisiae 68% dan
Candida humilis 20% paling umum. Kemudian ada Saccharomyces vitae, ada ragi roti, toleransi maltosa dan asam. Ada Candida humilis, ragi khas soldok, tidak bersaing maltosa, tahan asam, hubungan trofik dengan bakteri asam laktat. Nah, spesies lain ada. Kemudian lingkungan stres soldok dan adaptasi mikroba. Kondisi stresnya itu berhubungan dengan pH rendah sebagai sarana seleksi mikroba yang akan bertahan. Kemudian yang di mana lingkungan asam ini pH-nya berkisaran 4 sebagai sarana menyeleksi mikroba toleran Lactobacillus safranciscensis. Nah, fluktuasi ketersediaan nutrisi, ada konsentrasi karbohidrat yang bervariasi, terutama maltosa, oksigen terbatas dan viskositas adonan tinggi membatasi pasokan oksigen. Nah, mekanisme adaptasi mikroba sendiri, pemanfaatan maltosa dan fruktosa sebagai akseptor elektron alternatif. Jalur ADI, deaminasi, dekarboksilasi asam amino untuk regulasi pH internal. Ada respons stress oksidatif, itu adalah pengurangan glutation dan penggunaan oksigen sebagai akseptor elektron. Interface spesies, hubungan trofik antara ragi, Candida humilis, dan bakteri asam laktat. Suksesi mikroba dalam fermentasi soldok spontan. Di mana fase awal mikroba dan soldok fermentasi dimulai dengan bakteri non-soldok seperti Proteobacteria, Staphylococcus, Enterococcus, Lactococcus, dan Streptococcus yang berasal dari tepung. Fase transisi pertumbuhan bakteri asam laktat diikuti pertumbuhan spesies bakteri asam laktat autochthonous Lactobacillus Leuconostoc, Pediococcus, Weissella yang menyebabkan asidifikasi cepat. Lalu fase stabilisasi, ini adalah dominasi spesies soldok, di mana dominasi spesies bakteri asam laktat spesifik seperti Saccharomyces dan Brevis serta ragi Cerevisiae, Saccharomyces cerevisiae dan Candida humilis. Proses stabilisasi memerlukan kurang lebih 2 minggu lebih. Nah, faktor yang mempengaruhi suksesi: beban mikroba tepung, ketersediaan nutrisi, suhu fermentasi, rasio tepung dan air, pH dan keasaman total, tegangan oksigen, serta waktu fermentasi. Nah, aktivitas enzimatis selama fermentasi soldok sendiri ada degradasi pati oleh amilase tepung, di mana enzim amilase tepung memecah pati menjadi gula sederhana, maltosa, yang difermentasi ragi dan bakteri asam laktat. Ini berkontribusi pada tekstur remah roti yang lembut. Kemudian ada proteolisis primer dan sekunder. Protase tepung memulai proteolisis primer pada pH 4,2 sampai 5,5. Mengubah protein menjadi oligopeptida dan asam amino. Peptidase bakteri asam laktat melanjutkan proteolisis sekunder. Jadi mana? Ini berlanjut pada pH 6 sampai 8, lebih memperkaya asam amino. Kemudian yang ketiga, perubahan reologi adonan. Enzim dan bakteri asam laktat melemahkan jaringan gluten, meningkatkan kelaruten dalam asam. Ini bersama arabinoksilan dan oligosakarida, meningkatkan kapasitas penahan gas, menghasilkan volume dan kelembutan roti. Nah, kontribusi nutrisi dan flavor, fermentasi mengubah nutrisi, menghasilkan asam amino sebagai prekursor senyawa volatil membentuk rasa. Bakteri asam laktat juga menghasilkan asam laktat dan asam asetat yang menciptakan rasa umami dan kokumi yang khas. Nah, senyawa asam organik. Bakteri asam laktat menghasilkan asam, sudah pasti, alkohol tinggi dan ester, bagi memproduksi alkohol tinggi, 3-metil 1-butanol, dan ester etilasetat. Senyawa ini memberikan aroma buah dan bunga yang kompleks pada soldok, aldehida dan keton.
organisme asam lemak menghasilkan aldehida volatil non-enal. Nah, keton seperti diasetil dan asetoin sebagai aroma mentega terbentuk dari metabolisme pirufat. Prekursor flavor ini asam amino dari hidrolisis protein dan lipid berfungsi sebagai prekursor utama. Mereka diubah menjadi senyawa flavor kompleks seperti alkohol tinggi, umami, dan aroma kerak roti. Nah, peningkatan volume dan tekstur roti. Fermentasi bakteri asam laktat meningkatkan volume dan kelembutan. Lemah, ya. Asidifikasi dan albinoksilan meningkatkan kapasitas menahan gas. Menunda pengerasan melalui hidrasi pati. Peningkatan elastisitas dan stabilitas adonan, pembentuk jaringan gluten kuat dan viskoelastisitas. Albinoksilan meningkatkan elastisitas dan retensitas. Penambahan garam dan madu memperkuat struktur gluten. Perpanjangan umur simpan. Nah, asidifikasi dan asam organik atau peptida sebagai anti jamur oligosakarida mengurangi pengerasan roti. Bakteri asam laktat memiliki aktivitas antimikroba. Nah, pengurangan waktu proving. Algi dan bakteri asam laktat sendiri memproduksi karbon dioksida untuk pengembangan proses fermentasi terkontrol, tingkatkan efisiensi. Nah, manfaat sourdough pada kesehatan, peningkatan bioavailabilitas nutrisi. Nah, fermentasi yang lambat meningkatkan penyerapan vitamin dan mineral esensial seperti zat besi, seng, dan magnesium dengan mengurangi vitat. Pengurangan indeks glikemik. Produksi asam laktat dan asam asetat dalam sourdough membantu memodifikasi pati menghasilkan respon gula darah yang lebih rendah. Yang ketiga, potensi untuk produksi rendah gluten. Bakteri asam laktat dapat memecah protein gluten selama fermentasi, menawarkan alternatif yang lebih mudah dicerna bagi sebagian orang. Produksi senyawa bioaktif, sourdough menghasilkan senyawa seperti GABA, di mana GABA ini anti-hipertensi, serta peptida yang antioksidan dan anti-inflamasi. Klasifikasi proses produksi sourdough sendiri ada pendekatan berbasis inokulum, di mana tipe 1 backsloping tradisional, fermentasi spontan, backsloping harian, sourdough aktif di toko roti artisan dan rumahan. Kemudian ada tipe 2 starter kultur terinisiasi, yang dimana fermentasi yang terkontrol, produk dari industri, dan dikomersialkan dalam berbagai bentuk, entah itu cair atau kering. Kemudian ada tipe 3 kombinasi. Starter ini kultur diikuti backsloping harian dan gabungan metode artisan dan industri. Nah, pendekatan berbasis teknologinya ada tipe zero, pra-adonan, atau spong. Fermentasinya terbatas dan sering tidak dianggap sebagai sourdough. Lalu ada tipe 1, tradisional. Backsloping harian pada suhu ruang 20-30 derajat dan dipertahankan bertahun-tahun di Italia. Kemudian tipe 2, terakselerasi, satu langkah, starter kultur tahan asam, suhu terkontrol, serta mikroorganismenya yang aktif. Kemudian ada tipe 3, kering inaktif. Sourdough tipe 2 dikeringkan dan membutuhkan ragi tambahan untuk pengembang. Nah, relevansi geografis dan tradisionalnya, memahami perbedaan dalam klasifikasi ini krusial untuk mengontrol kualitas, profil rasa, tekstur, dan umur simpan produk roti sourdough. Baiklah, kita akan membahas tentang sourdough tipe 1, fermentasi tradisional dan backsloping. Definisi dan proses backsloping sendiri itu sebagai metode tradisional menggunakan sebagian adonan terfermentasi sebelumnya untuk menginokulasi adonan baru, memastikan propagasi mikroba secara berkelanjutan. Beberapa sourdough telah berusaha lebih dari 100 tahun dengan lebih dari 100.000 langkah propagasi. Nah, langkah ini seperti adonan sebelumnya diambil sedikit dan diberikan kepada adonan baru agar mikroba-mikrobanya berkembang lagi. Kemudian karakteristik mikroba ada fermentasi oleh komunitas bakteri asam laktat dan ragi heterogen. Nah, umumnya bakteri asam laktat ada San franciscensis dan Lactobacillus plantarum.
Kemudian ragi, umumnya ragi, Saccharomyces cerevisiae 68% dan Candida humilis, bakteri asam laktat untuk pengasaman dan rasa, ragi untuk rasa dan ragi karbon dioksida. Nah, artisan dan rumah tangga. Nah, artisan sendiri sudah pasti kontrol ketat suhu, durasi, dan rasio untuk stabilitas mikroba spesifik. Nah, kalau dibuat di rumah tangga, terkadang kurang terkontrol, mikrobiotanya bergantung pada lingkungan dan bahan lokal. Nah, keunggulan tantangan sendiri ada keunggulan rasa yang kompleks, manfaat kesehatan, volume roti, dan umur simpan lebih baik. Nah, tantangannya untuk membuat sodok ini waktunya lama, sudah pasti harus dikontrol ketat, dan menjamin lingkungan yang stres bagi mikroba tanpa udara. Dan kemudian ada lingkungan sodok yang stres pH rendah, oksigen terbatas, yang menantang kelangsungan hidup mikroba. Nah, sordok tipe 2 disiasi dengan kultur starter. Produksi sordok industrial dengan kultur terseleksi. Penggunaan kultur starter terseleksi yang dimana kultur didefinisikan dan dipilih secara cermat untuk fermentasi terkontrol. Tersedia sebagai monokultur beku atau campuran beku kering dengan rasio tepat. Tujuan spesifik produksi itu asidifikasi cepat, mana sudah pasti harus di bawah 4, pH-nya di bawah 4. Pengembangan flavor dan aroma yang kompleks, serta mempercepat sifat fungsional pengasaman, pengembangan, dan pengawet. Nah, bentuk produksi industrial ada semi cair, yang dimana mikroorganisme aktif, kering, spray atau freeze dried, dan beku, yang mana untuk penyimpanan dan penggunaan jangka panjang. Nah, keunggulan kontrol dan konsistensi ini kultur terseleksi dan suhu terkontrol 30-37 derajat Celcius. Ini menjamin kualitas produk seragam, tidak berbeda-beda, untuk memastikan konsistensi dan replikasi ideal untuk produksi skala besar. Sordok tipe 3, kombinasi kultur starter dan backsloping. Ini adalah proses hibrida untuk optimasi. Kultur starter tipe 2 yang dimana fermentasi cepat, sifat produk spesifik, dan konsistensi tinggi, ideal untuk proses skala industri yang efisien. Nah, backsloping tipe 1 menjaga ekosistem mikroba yang kaya dan aktif, menghasilkan profil rasa mendalam dan pengembang alami. Nah, di sini kita akan menggabungkan tipe 2 dan tipe 1. Nah, proses hibrida dan sinerginya mengkombinasikan kultur starter dan backsloping harian untuk optimasi sifat adonan akhir serta keseimbangan optimal. Nah, aplikasi pada industri modern sekarang diterapkan di artisan dan industri untuk menyeimbangkan konsistensi produksi dengan karakteristik sensorik yang kaya. Jadi sebagai inovasi dan kualitas, menjaga kualitas. Sordok tipe 3 menggabungkan efisiensi dan konsistensi kultur starter dengan kedalaman rasa dan kompleksitas backsloping tradisional untuk produk roti modern. Penggunaan bahan non-tepung dalam sordok. Bahan non-tepung dapat berperan sebagai sumber inokulum mikroba untuk substrat tambahan, membentuk ekosistem fermentasi yang unik dan beragam. Sumber inokulum eksternal, penambahan bahan seperti yogurt atau jus buah dapat memperkenalkan spesies bakteri asam laktat dan ragi baru. Substrat fermentasi tambahan ada gula dari madu atau buah-buahan menyediakan energi tambahan untuk mikroba, memengaruhi pertumbuhan dan metabolit. Dampak pada mikroba dan metabolisme mengubah komposisi mikroba dan kondisi fermentasi, misal pH, mendorong produksi asam laktat, asetat, dan senyawa rasa. Inovasi dan profil sensorik baru menghasilkan karakteristik organoleptik yang unik, membuka peluang untuk inovasi produk roti sordok dengan rasa dan aroma baru. Peningkatan keragaman nutrisi, penggunaan sumber karbohidrat alternatif tadi seperti produk sereal, legum, dan biji-bijian. Kandungan senyawa spesifik yang lebih tinggi, starter fungsional menghasilkan vitamin dan mendegradasi antinutrisi, pengayaan profil flavor dan aroma, potensi modifikasi fungsi dan tekstur, aspek regulasi dan keamanan pangan. Nah, kesimpulan dan arah masa depan, ringkasnya,
Kunci strategi fermentasi sourdough diklasifikasikan berdasarkan inokulum dari tipe 1, 2, dan 3, dan teknologi prosesnya tipe 0, 1, 2, dan 3. Ini sangat penting dalam membentuk komposisi mikroba dan karakteristik akhir produk. 1. Inokulum spontan dari tipe 1, kultur starter tipe 2, dan kombinasi tipe 3. Nah, teknologi prosesnya ada spong tipe 0, tradisional tipe 1, terkontrol tipe 2, dan dikeringkan tipe 3. Potensi penuh bahan non-tepung. Penambahan bahan non-tepung misalnya buah, madu, dan yogurt adalah praktik umum untuk inokulum tambahan, sumber substrat dan memodifikasi profil mikroba serta karakteristik organoleptik. Contohnya buah-buahan, madu, susu, garam, yogurt, minuman beralkohol. Manfaatnya memperkaya inokulum, substrat fermentasi, dan karakteristik produk. Pentingnya ekologi mikroba yang dikelola, ekosistem sourdough yang stres mendorong adaptasi mikroba spesifik, seperti bakteri asam laktat dan ragi. Interaksi ini esensial untuk rasa, tekstur, dan umur simpan roti. Tantangan dan peluang penelitian mendatang diperlukan pemahaman mendatang tentang pengaruh bahan non-tepung terhadap ekologi mikroba sourdough, kelangsungan hidup mikroorganisme, dan persaingan antar spesiesnya. Sampai jumpa. Sampai di sini saja presentasi pada malam hari ini, dan sampai jumpa. Selamat